Inilah para perusak NKRI, mafia kelas kakap, yang sekarang jadi TOAPH Pusat. Gunung Gelis, tanggal 17 Desember tahun 2023. Jimmy Mamesah Niko F. Mamesah pemilik sah tanah 70 hektar di Gunung Gelis. Berdasarkan tanah mutlak pemiliknya Jimmy Mamesah dari keturunan Niko F. Mamesah dan Jimmy Mamesah masih kecil, Niko F. Mamesah dari Opa Rainer Mamesah berdasarkan hasil belanja dari warga belanja tanah 70 hektar pada tahun 1972 sampai tahun 1973, dengan bukti kepemilikan sah berupa warkah tahun 1972 sampai tahun 1973, girik tahun 1972 sampai tahun 1973. Pembayaran IPDA pajak, lotingan BPN Bogor, blokiran BPN, lotingan BPN, dengan denah BPN blokiran BPN, sudah diakui Polhukam dan instansi negara, tanah murni dan lain-lainnya. Dan juga petani penggarap telah mengembalikan kepada pemiliknya yaitu Jimmy Mamesah. Tanah murni, belum pernah jual beli, baik swasta, pemerintah ataupun pribadi orang lain. Tanah yang tidak bersengketa dan berperkara kepada siapapun dan di pengadilan manapun. Akan tetapi mengapa bisa tanah sah milik Jimmy Mamesah diperkarakan di PN Cibinong oleh PT KAAA dengan Yayasan Masyadul Quran? Ini kejanggalan dan cacat hukum. Pemilik tanah sah bahkan tidak mengetahui atau diberitahukan. Permainan busuk antara oknum pengacara preman Koprol Bambu PT KAAA Endiward Marbun SH dengan PN Cibinong, melalui PT KAAA dan Pemda yang telah bertransaksi cacat hukum. PT KAAA membeli HPL dengan Pemda berdasarkan surat produk HPL ciptaan oknum Sekda Burhanuddin di Jalan Pramuka. Begini kata pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis dan telah terzolimi oleh para sindikat gembong teroris tanah mafia hukum mafia tanah selama 8 tahun ini. Jimmy Mamesah mengatakan kepada wartawan, oknum ASN yang dilantik oleh pemerintah berpakaian PNS, yang sepatutnya membantu, menjaga rakyat ini malah menjadi musuh rakyatnya sendiri. Oknum ASN yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi, meraup kekayaan dari berbuat zolim kepada warga dan rakyatnya sendiri, ucap Jimmy. Dari tahun 1980 lalu di mana lokasi tanah Gunung Gelis, belum ada PT-PT berdiri di sana. Di tanah Gunung Gelis jikalau ada pun hanya ada 1 atau 2 PT dan sekarang entah bagaimana kronologinya, tapi sekarang di Gunung Gelis sudah banyak berdiri PT-PT bodong, yang semua itu backgroundnya PT milik Muljadi Budiman salah satu tokoh 9 Naga. Karena awal semua permasalahan yang ada di Gunung Gelis karena adanya PT Sumarekon Tbk yang membeli tanah-tanah tidak kepada masyarakat langsung. PT Sumarekon Tbk melakukan settingan membeli tanah kepada preman-preman di lokasi, jadi jelas titik permasalahan muncul berdasarkan pada PT Sumarekon Tbk kerjasama Muljadi Budiman pengusaha yang bermodal dengkul tetapi ingin memiliki untung segunung, ungkap Jimmy kesal. Jimmy juga mengatakan, kami rakyat Indonesia khususnya warga korban kezoliman para mafia tanah, mafia hukum, meminta kepada APH untuk secepatnya bertindak. Karena ini akan merangsang terjadi kekisruhan yang besar, karena ini sudah didiamkan selama bertahun-tahun, para oknum jadi mudah mempermainkan, seperti oknum Sekda Burhanuddin yang kini sukar sekali ditemukan, oknum Sekda licin seperti belut, kerap lari menghindar di setiap ada wartawan yang ingin mengkonfirmasi terkait dirinya yang telah menjadi DPOAPH Pusat, ucap Jimmy kembali. Karena pelaku mafia tanah mafia hukum adalah warga sekitar Gunung Gelis sendiri, yang secara langsung mereka saling mengenal satu sama lainnya. Akan tetapi sampai saat ini masyarakat warga korban dan para oknum selalu bertikai karena permasalahan ini didiamkan. Perampasan yang mereka alami terabaikan, warga korban dibenturkan kepada para pelaku mafia tanah, mafia hukum lokal, di mana oknum-oknum sudah sangat merajalela. Perbuatan mereka sudah meresahkan, terlebih oknum Kades Rudi Bebek yang saat ini seharusnya berkantor di kantor desa, ini malah membuat kantor kerjanya sendiri, sementara kantor desanya terabaikan. Oknum Kades Rudi Bebek sudah tidak pernah aktif bekerja di kantor desa.
Oknum Rudi Bebek yang dipilih atas dasar settingan Muljadi Budiman membayar suara agar Rudi Bebek yang backgroundnya sebagai Satpam PT, disetting jadi kades agar Rudi Bebek bisa membackup semua kegiatan caplok lahan warga tanpa terdeteksi APH. Miris sekali bukan? Orang yang tidak pantas memimpin disetting untuk menjadi pemimpin, secara otomatis peran kades menjadi leluasa bergerak. Warganya sendiri dizolimi. Kades menjadi otak dalang yang memalsukan surat-surat. Bahkan RT RW aparat pembina desa seperti keterlibatan oknum Babinsa dan Bimas desa yang juga terlibat menyokong turut membantu mengamankan para mafia tanah mafia hukum, dan di tingkat pejabat tinggi ada di Pemda Kabupaten Bogor yang juga ikut terlibat. Warga korban saat ini sudah banyak yang menjadi korban, seperti Sentul dan Hambalang, bahkan hingga ke sebagian wilayah di Kabupaten Bogor. Dan jika korban-korban diabaikan secara otomatis akan terus bersitegang. Dan kami warga 4 desa korban kebiadaban para mafia tanah mafia hukum untuk secepatnya meminta APH bertindak, jangan menutup mata, karena jika didiamkan kemarahan warga korban sewaktu-waktu akan meledak. APH harus tegas, jangan tebang pilih, jangan menunggu sampai terjadi pertumpahan darah, perang saudara, karena kami warga rakyat Indonesia sudah geram dan inginkan secepatnya penderitaan kami sebagai korban caplok berakhir, usir 9 naga dari Gunung Gelis. Jangan sampai kami berpikir ini ada unsur kesengajaan untuk mengadu domba antara rakyat dan pemerintah, merusak pemilu, karena semua oknum yang terlibat sudah bukan lagi orang biasa-biasa. Ada oknum TNI dan kepolisian yang sepatutnya membina ini malah membackup setiap aksi para mafia tanah, mafia hukum, karena mereka semua adalah aparat keamanan yang masuk angin, menerima suap, dan sekarang mereka semua oknum saat ini telah menjadi musuh-musuh rakyat. Karena kami rakyat Indonesia tidak menginginkan kekacauan di saat kita semua sedang melaksanakan pesta demokrasi. Pemilu bisa menjadi kacau balau, rakyat dibenturkan dengan pemerintah, dan pola ini adalah polanya para teroris tanah, mafia hukum, ini bisa menyebabkan perpecahan besar-besaran. Jangan jadikan pemilu 2024 masuk settingan oknum-oknum, rakyat akan bergerak bersama jika masih tidak dianggap, ucap Jimmy geram. Masih kata Jimmy Mamesah, keterlibatan 9 naga dari kaki tangan dan anak 9 naga juga menjadi pendukung dari setiap aksi rampas. Habib Aziz Mahdor pelaku pemalsu surat-surat tanah, berbaju agama tapi nyatanya adalah sebagai penipu yang menipu rakyat. Semua settingan kejahatan modus 378. Merekayasa semua aksi, menipu para pemilik tanah. Lingkaran setan dari para aparatur pemerintahan dari aparat RT, RW, Kades, Camat, para kakan ATR, BPN Kabupaten Bogor serta ada juga keterlibatan oknum jaksa dan oknum panitera PN Cibinong yang semua oknum adalah settingan cacat hukum karya produk HPL oknum Sekda Burhanuddin yang bekerja sama dengan 9 naga. Saat ini foto serta gambar dari semua oknum sudah dipegang Mahfud MD dan KPK. Tinggal tunggu dilakukan penangkapan kepada semua oknum, ujar Jimmy. Saya Jimmy Mamesah yang menjunjung tinggi kebenaran dan akan mendukung semua program pemerintah. Dan saya rakyat Indonesia meminta kepada pemerintahan tertinggi di Indonesia Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo untuk tegas bertindak, tangkap dan adili semua oknum-oknum. Baik oknum perorangan atau staf ASN yang terlibat. Hukum seberat-beratnya, terlebih oknum ASN yang terlibat, karena telah membuat malu lembaga dan instansi, mereka itu digaji serta pakaiannya dibeli oleh uang rakyat. Tangkap aparat yang keparat masuk angin, pemain suap menyuap money laundry, tangkap penjabat yang jadi penjahat, menghalalkan segala cara hanya untuk keuntungan, kekayaan pribadinya. Karena saya yakin masih banyak aparatur pemerintah dan aparat hukum bersih, yang anti korupsi, yang tidak pernah terlibat korupsi, dan lainnya, ucap Jimmy kembali. Dan saya Jimmy Mamesah menyatakan kepada seluruh warga korban untuk jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang, tuntut semua yang telah berbuat zolim jangan takut intimidasi atau tekanan dari mereka, tuntut jika kita benar kejar semua oknum sampai mereka semua oknum berani keluar dari persembunyiannya.
Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAAA, dengan denah peta asli serta plottingan aslinya ada di saya karena PT KAAA itu tidak punya tanah. Dan apabila ada PT Sumarekon Tbk mengaku-ngaku tanah saya, PT Sumarekon Tbk itu berbohong, karena itu adalah plottingan palsu buatan Kades Rudi Bebek dan saudaranya Arif. Karena sumber kejahatan akarnya semua berasal dari desa Gunung Gelis. Dan jika ada perusahaan atau PT-PT yang berminat dengan tanah saya, bisa menghubungi saya langsung, dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo dan saya akan terus membuat pemberitaan dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.